cara bernyanyi adalah hal biasa, tapi menghibur dengan cara memainkan wayang adalah sesuatu yang baru. Kita pengen belajar nih. Nama Mas siapa Mas? Iya, nama saya Mas Nurholis. Mas Nurholis, coba Mas silakan dijelaskan. Oke, dalam dunia perwayangan kita kenal namanya tokoh pewayangan ya. Ada dua tokoh pewayangan, ada Punakawan dan Pandawa dalam pewayangan. Entah emang mirip banget. Ada ngomongin gue ya? Oh iya Om, ngomongin Om. Kita Kenapa? cinta Jelek Om, ya? bukan? Oh really? Really? Wow. Oh, cantik banget, oh my god. Kaget kan lo? Gila, tiba-tiba nongol. Udah buka belum? Buka, ini mau buka. Bang Tiwil? Bang Tiwil, buka pakai apa Bang Tiwil? Bukanya pakai apa? Kasih lihat. Telur. Lihat makanan dong. Oke, buat Kubu Junior menghibur dengan cara bernyanyi adalah hal biasa, tapi menghibur dengan cara memainkan wayang adalah sesuatu yang baru. Kita pengen belajar nih. Nama Mas siapa Mas? Iya, nama saya Mas Nurholis. Mas Nurholis, coba Mas silakan dijelaskan. Oke, dalam dunia perwayangan kita kenal namanya tokoh pewayangan ya. Ada dua tokoh pewayangan, ada Punakawan dan Pandawa dalam pewayangan. Punakawan adalah tokoh pengasuh para Pandawa. Nah, yang kakak pegang ini adalah contoh salah satu dari tokoh Punakawan. Ada yang tahu siapa namanya? Semar. Iya, Semar ya. Dia bernama Semar. Nah, Semar ini mempunyai teman-teman dan anak ya dalam tokoh Punakawan. Hampir mirip, cuma bedanya perutnya agak besar. Nah, ya mungkin banyak makan. Sekarang kita udah mau main wayang, pasti seru banget. Nah, kakak gelar dulu ini ya. Cahkan dolo. Mungkin balasannya tumpah-tumpah. Kakak kan contohkan ya. Nah ya, kakak contohkan. Ini ada yang tahu ini apa namanya? Gunungan. Gunungan ya. Nah, cara ya, untuk cara memainkannya pertama. Nah ya. Gimana gitu? Ya, habis itu pembukaan. Tiba-tiba masuk lagi ya. Hop. Siapa yang masuk? Oke. Semar. Lagi ya. Ada yang tahu? Bima Sakti. Nah, masukkan sebentar. Saya tidak mengerti Ratu. Seperti itu suara. Saya tidak mengerti Ratu. Ya sudah. Kamu tidak usah seperti itu lagi. Iya. Baik. Sekarang kamu ikut saya pulang. Tas. Kos. Ya. Oke. Oke. Ratu. Kita Bagaimana pulang. kita pulang? Terbang. Terbang. Bareng 1, 2, 3. Wih, saya balik lagi. Wah, seru banget ya hari ini ya. Seru nggak Adek? Gitu dong suaranya. Gimana perasaannya nyanyi bareng Kobo Junior? Senang. Ya udah, semangat terus, sukses ya. Kita juga punya kenang-kenangan nih buat kalian semua. Iya. Kaosnya mana kaosnya? Kita punya kaos dari Cowboy Junior buat kalian semua, nanti ditandatanganin, dipakai ya. Nah, ini size kalian nih. Nih, ntar siapa nih punya siapa nih? Ntar ditandatanganin. Digeser. 12. Kamu yang mana? Pilih aja ntar ditandatanganin. Aku 8. Oh iya, foto dulu dong. Foto dulu dong. Foto. Aku yang fotonya sini. Mana? Nah, nih. 8. Foto. 1, 2, 3. Nah, ntar ini diupload ke kita. Iya bener, upload. Pengen upload tapi susahnya habis. Bukan Bang Kiki udah pakai kartu Asli Mania. Oh iya ya. Ini cuma dengan Rp1.000 kita bisa pakai internet tanpa smartnya. Bisa ke Wikipedia, Google, Twitter, atau Facebook tuh. Langsung upload. Oh iya sekarang ya. Langsung. Oke, siap. Sip. Oke. Ntar dimasukin ke Twitter. Mention ya. Iya, ntar di-mention. Makasih semuanya. Dadah. Makasih ya. Salam dulu. Kak Dikson nyanyi, coba nyanyi lagi dong. Tak perlu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya
Jadi dia tadi pas pakai baju sambil nyanyi, tak perlu, keren. Oke. Saya Panji Pragiwaksono, saya salah satu pendiri Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Saya punya teman yang lagi magang, dia anak psikologi di Darmais. Dia bilang ada satu anak udah mau meninggal, terus ngefans sama kena deh, pengen ketemu sama saya. Terus saya datang ke situ, terus saya terpapar sama anak-anak yang kena kanker gitu, dan mereka datang dari keluarga tidak mampu. Terus saya ketemu sama dokter Edi Tehuteru, saya tanya, dok, ini mereka ini pembiayaannya dari mana ya gitu. Terus kata dokter, mereka punya Jamkesmas tapi itu ada limitnya, dan kadang-kadang yang bantuin biayanya itu kalau nggak dokter, ibu-ibu ekspatriat gitu. Saya bilang ibu-ibu ekspatriat, iya ada ibu-ibu orang Prancis, Belanda, Jerman tuh suka bantuin gitu. Nah di situ saya merasa ini kan anak-anak Indonesia, kenapa nggak ada orang Indonesia yang bantu gitu. Terus udah saya waktu itu masih siaran di radio Hard Rock FM, saya bahas, pendengar saya dengar, kemudian kita ngumpul. Terus kita memutuskan untuk mendirikan Yayasan Pita Kuning. Nah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang Pita Kuning hadir di Rumah Sakit Darmais untuk membantu pembiayaan adik-adik pasien kanker di sana. Sebenarnya ini menarik gitu, dan moga-moga yang lain jadi tergerak untuk melakukan sesuatu yang serupa, karena selalu ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan gitu. Kan di Indonesia ini ada banyak sekali orang yang suaranya terlalu lemah untuk minta tolong atau untuk berpendapat, badannya terlalu lemah untuk berusaha, sehingga harus dibantu sama orang-orang lain gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat Indonesia lupa itu. Nah, yang sekarang terjadi, proyek ini tuh luar biasa sekali untuk mengingatkan bahwa oke, kita dengan apa yang kita punya, kita tuh bisa ngelakuin sesuatu. Kadang-kadang bukan uang yang kita sumbangin, tapi kemampuan, dan itulah yang terjadi pada proyek ini gitu. Tapi harapannya adalah dari proyek ini ada banyak orang yang A, jadi tahu tentang kanker anak, B, jadi tahu tentang kebutuhan mereka, dan C, yang paling penting, ini yang paling penting, sadar bahwa kanker pada anak bisa disembuhkan selama ditangani sedini mungkin. Nah, ada terlalu banyak orang tua di Indonesia yang pas tahu anaknya kanker malah kedukun dulu karena takut biaya gitu. Padahal di rumah sakit, terutama di Darmais, itu ada yayasan yang bisa bantuin gitu. Jadi kanker pada anak bisa disembuhkan selama ditangani sedini mungkin. Itu sesuatu yang kami ingin sampaikan, dan moga-moga proyek ini sampai kepada banyak sekali masyarakat dan mereka jadi tahu 3 hal tadi. Saya tertarik untuk ikut berbagi di proyek ini karena saya tahu tujuannya mulia, ini membangkitkan semangat untuk anak-anak penderita kanker. Kendalanya mungkin karena di lagu ini penyanyi banyak ya, ada kayak Cowboy Junior, ada Wings, Little Wings, dan masih banyak lagi di Indonesia yang generation ini. Makanya kita harus merancang sedemikian rupa sehingga key-nya, jadi kuncinya pas, karena of course dengan banyaknya para penyanyi kita harus menata ulang aransemennya dan menata ulang untuk vokalnya juga, agar semuanya bisa ikut andil dan dapat memberikan hasil yang baik di sini. Buat adik-adik penderita kanker, tetaplah percaya bahwa semuanya akan lebih baik lagi. My name is Tamish Aswani, and I go by the alter ego of Pronto Pixel, and I'm a cancer survivor. Kak Temis ini adalah teman kakak, dan dia itu cancer survivor. Jadi kurang lebih setahun lalu mendadak Kak Temis ini divonis menderita kanker limpa ya. Lymphoma, Hodgkin's lymphoma. Ya, limpa berarti kanker limpa udah stadium 4 gitu, dan sekarang udah menjalani 12 kali kemo, dan puji Tuhan sudah sehat, sudah kembali lagi, sudah seger lagi. Dan Kak Temis ini yang bikin kakak punya ide. Jadi inspirasinya itu datang dari Kak Temis setelah kita ngobrol-ngobrol tentang cancer. Ya, dia tuh cerita gimana dia ngejalanin cancer itu, dan dia juga cerita banyak banget pasien-pasien, anak-anak terutama yang gak mampu, terus butuh bantuan, dan juga gimana mereka secara psikologi menghadapi cancer. For those of you who have friends who have cancer, I think the first thing you would have to do is don't treat them like they have a disease. Treat them like they're normal, and treat them like they are who they are, like they don't have any sort of problem or anything like that. Just have fun with them and just motivate them and encourage them whenever they're depressed and down.
And for those who have cancer, like, you know, just always keep your head up and never, as I said in the beginning, just look for a distraction that makes you happy and focus and attack it. That's all you can do. That's the only way to achieve it, because that way you will forget about the pain and you will focus more on the good stuff that makes you happy. And I think that's already one step closer to beating the disease.